Jadi yang disujudi oleh para malaikat, seluruh malaikat itu bajunya. Apa yang memakai baju? Yang disujudi, diperintahkan para malaikat, seluruh malaikat bersujud kepada Adam itu sujud pada bajunya, apa sujud kepada yang menciptakan baju, yang memakai baju jeleger seperti ini. Sama halnya kita bertemu dengan sahabat-sahabat. Jadi para sahabat lebih memandang yang memakai baju daripada bajunya. Lebih memandang kepada yang hidup daripada raganya. Karena tanpa hidup, raga pun takkan pernah disaksikan. Karena tanpa hidup, baju pun tak pernah bisa disaksikan. Mari kita lanjutkan ayatnya. Yang ke-72. Yang ke-73. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka lalu para malaikat itu bersujud semua. Kenapa para malaikat itu bersujud semua? Karena malaikat pun juga bajunya Allah. Jadi bajunya Allah. Bajunya uripe Allah. Bajunya Tuhan itu banyak. Ada manusia, ada iblis, ada malaikat, ada tumbuhan, ada hayawan, ada lautan, ada matahari, ada hutan, ada bintang, ada awan, dan seluruh alam semesta ini baju-bajunya uripe Allah bila kita menggunakan akal kita. Makna lalu malaikat itu bersujud semuanya. Apa maknanya? Bagaimana mungkin malaikat bisa tahu bahwa dirinya malaikat bila tanpa dipakai oleh uripe Allah. Malaikat pun tidak tahu bahwa dirinya itu malaikat, benda mati. Manusia pun tak tahu bahwa dirinya manusia, benda mati. Berarti seluruh peristiwa, seluruh pagelaran, seluruh panggung sandiwaranya ini, siapa yang memakai panggung sandiwara ini? Ya uripe Allah. Melanjutkan ayat yang ke-74. Illa iblis istakbar wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Kita lanjutkan. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alimi minal alin. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Yang 76. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Coba kita hayati, coba kita tafakuri. Apakah mungkin ciptaan
iblis yang dari tanah ini, iblis pun mengakui bahwa dirinya adalah ciptaan Allah. Kira-kira apakah iblis itu punya roh sendiri? Kira-kira baju iblis ini bisa ngomong-ngomong sendiri? Sedangkan iblis, setan juga sama. Tidak tahu bahwa dirinya diceritakan sebagai iblis. Karena setan pun tak tahu bahwa dirinya adalah setan. Siapa yang tahu sesebutan semua ini? Ya yang menciptakan dong. Jadi yang bercerita siapa ini? Apakah ada pencipta selain Allah? Apakah ada sesebutan-sesebutan selain Allah? Bila bukan Allah yang menyebut semua peristiwa dan semua apapun yang diciptakannya. Apakah mungkin setan itu punya hidup sendiri? Sedangkan setan mengakui bahwa setan juga ciptaan Allah. Coba hayati dan resapi. Kita lanjutkan dulu ayatnya yang ke-77 di dalam surat Shad. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Astagfirullahaladzim. Lanjutkan ayatnya. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Lanjut. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Siapa yang dibangkitkan ini? Mereka, yakni orang-orang yang dikuasai iblis, dibangkitkan sampai ditangguhkan sampai manusia yang mengikuti iblis sadar bahwa dirinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itulah hari kebangkitan. Manusia-manusia yang sudah berbaiat atau yang mati sebelum mati. Itulah hari kebangkitan, bebas dari godaan iblis. Lanjutan ayatnya yang ke 80. Qala fa innaka minal mundharin. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Sampai sini, marilah cek semua itu yang ada di dalam hati kita. Jangan melihat, memikirkan, membayang-bayangkan cerita ini ada ramai sosoknya. Ayo sobat-sobat, masuklah ke dalam dirimu, cerita siapa semua ini sebenarnya. Kita selama ini mentuhankan diri kita sendiri dengan bukti Allah kita gaibkan, kita tiadakan, seolah-olah kitalah yang sebagai Tuhan selama ini. Kenapa? Karena kita mengikuti jejaknya iblis. Karena yang jadi iblis itu siapa? Ya kita sendiri berposisi sebagai iblis. Dulu saat kita dicipta oleh Allah, kita berposisi sebagai malaikat yang semuanya sujud kepada Adam. Itu siapa? Sebelum kita didatangkan, diperankan di dunia ini, kita dulu juga pernah berada di peran malaikat yang mana selalu sujud kepada Adam. Sujud kepada apa? Sujud kepada ketiadaanmu.
percaya, yakin, beriman bahwa diri manusiamu itu tak pernah ada. Yang ada hanya la ilaha illallah. Kita pun juga pernah diperankan sebagai malaikat. Ayo, coba hayati benar-benar. Jangan salah paham. Ini saya menceritakan ayatnya Allah dengan sedalam-dalamnya pemahaman dengan hati, bukan dengan setan. Selama ini kita memahami Al-Quran dengan iblis. Sehingga yang dibaca ayat-ayat iblis saja. Meskipun membaca Al-Quran. Tapi yang dipahami ayat-ayatnya iblis. Dikira Al-Quran ini dongeng. Itu kan cerita zaman dulu, bro. Itu hanya dongeng saja. Itu hanya kisah saja. Katanya iblis menggoda hati kita. Sehingga kita menganggap Al-Quran ini hanya dongeng belaka selama ini. Diakui tidak? Ayo. Jangan menyangkal, wahai iblis. Jangan menyangkal. Bertaubatlah. Mari sobat, sadarlah. Sadarlah. Sesungguhnya dulu kita diperankan sebagai malaikat yang mana selalu tunduk patuh dan bersujud kepada ketiadaan kita. Bagaimana mungkin kita bisa bersujud? Allah sujud-sujudnya setan, Allah sujud-sujudnya iblis, Allah sujud-sujud yang dohir ini. Percuma sujud 1000 tahun begini, tapi yang merasa sujud manusianya, ya percuma. Masih jadi Tuhan manusianya yang merasa bisa bersujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semua ini bukan ilmu saya, tapi Allah yang maha luas ilmunya. Yang sudah memberikan kepada kita petunjuk jalan yang terang. Bagaimana mungkin baju, bagaimana mungkin ciptaan, bagaimana mungkin makhluk yang mati, yang tak bisa apa-apa, dan yang tak bisa menyebutkan dirinya sebagai manusia, punya ilmu. Milik siapa ilmu itu? Bila kita benar-benar orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, maka kita harus segera hijrah kepada siapa yang menciptakan kita. Dengan apa? Harus jadi malaikat lagi. Caranya ya baiat atau Anda belajar hening seterusnya sampai datang syakaratul maut. Belajar jadi malaikat lagi. Sujud kepada keadamannya. Kalau tetap jadi setan, ya tidak pulang-pulang, ya ditangguhkan. Jadi siapa yang selama ini merasa lebih ada, siapa yang merasa selama ini lebih wujud, siapa yang selama ini merasa lebih hidup, Allah ke di dalam hati kita, ataukah malah diri kita yang menjadi Allah. Inilah yang disebut iblis yang sombong. Allahnya diadamkan, Tuhannya ditiadakan. Ya Allah. Ini bukan kepada yang lainnya, untuk saya sendiri. Selama ini kan begitu, sama dengan Anda. Saya pun juga begitu. Sama-sama jadi setan, sama-sama jadi iblis. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang sangat amat nyata. Saking nyatanya kita jadi buta kepada setan kita sendiri. Ya Allah. Jadi manusia dulu diperankan sebagai malaikat. Sekarang di dunia diperankan sebagai iblis dan setan. Nanti suatu ketika penangguhannya sudah selesai. Maka ketika manusia dibersihkan dengan azab yang pedih, disiksa di dunia dengan berbagai macam-macam urusannya, disiksa di puncak Baiatul Akbar, dibersihkan, dicuci
dengan sekeras-kerasnya pencucian, setelah itu suci jadi malaikat lagi. Maknanya apa? Ndak ada lagi, Bro.